Hola amigos parantos kumaha damangos, kembali lagi di Gekin Movie yang kali ini akan membawakan sebuah alur cerita anime berjudul Orient. Anime ini sendiri udah ada 2 season dan Mimin akan membawakan per seasonnya dalam 1 part aja. Anime ini bercerita tentang 2 orang pemuda yang bercita-cita menjadi pembasmi iblis yang disebut Busidan. Bagaimanakah keseruannya? Apakah mereka berhasil meraih mimpinya? Daripada banyak tocap, mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Bercerita di sebuah negeri bernama Hinomoto pada tahun 1568 yang saat itu memasuki era Eiroku, di mana pada masa itu para iblis yang disebut Kishin turun dari langit dan mengganggu umat manusia hingga terjadi peperangan. Pada sampai di suatu saat muncul juga para manusia yang disebut Busidan yang melawan para Kishin itu dengan kekuatan mereka. Waktu pun terus berlalu, yang singkat cerita Kishin berhasil menguasai dunia manusia, bahkan Dewa Kishin sampai dipuja saat itu. Selanjutnya, kita akan dibawa pada seorang pemuda bernama Musashi yang bersekolah di sekolah pertambangan kota Tatsuyama, dan seperti namanya, saat itu Musashi dan teman-teman sekelasnya sedang menambang, di mana Musashi ini sangat terkenal sebagai murid berbakat yang ahli dalam mencari material tambang. Setelahnya, mereka juga diajarkan sejarah, walau anehnya para Kishin udah memutarbalikan fakta. Karena dalam sejarah saat itu tertulis jika Busidanlah makhluk jahat yang udah mengganggu ketentraman umat manusia pada 150 tahun yang lalu. Namun walau begitu, Musashi nggak percaya pada sejarah yang tertulis dalam buku tersebut. Musashi pun lalu teringat masa kecilnya saat ia berlatih pedang bersama seorang anak bernama Kojiro. Di sana juga ada seorang pria yang gak lain adalah ayah dari si Kojiro, dan pria inilah yang selalu mengajarkan Musashi juga Kojiro sejarah yang sebenarnya pada 150 tahun yang lalu. Bahkan karena pria itu, keduanya sampai bercita-cita menjadi Busidan agar bisa melawan para Kishin. Setelah selesai pelajaran, Musashi yang saat itu tinggal di asrama sekolah pergi menemui Kojiro di rumahnya, tempat keduanya selalu berlatih dahulu, di mana Musashi datang untuk mengajak Kojiro melarikan diri dari kota demi meraih cita-cita mereka sewaktu kecil menjadi Busidan. Musashi memperlihatkan kampak yang sering ia pakai menambang yang akan ia jadikan senjata untuk melawan para Kishin, yang katanya selama ini selain menambang, kampak itu ia pakai untuk berlatih bertarung. Mengejutkannya, Kojiro menolak ajakan Musashi karena ternyata Kojiro udah melupakan mimpinya menjadi seorang bushi. Dan itu disebabkan karena ia selalu dibully oleh para penduduk sebab terlahir dari keluarga Busidan. Mendengar itu, Musashi mencoba menyemangati Kojiro, namun si Kojiro malah menuduh Musashi juga udah melupakan mimpinya karena ia kini bersekolah di sekolah penambang untuk melayani Dewa Iblis. Membuat Musashi marah dan pergi meninggalkan tempat itu. Selanjutnya, kita akan ditunjukkan jika selama ini Kojiro selalu dibully bahkan sejak ia masih duduk di bangku sekolah, di mana ia dianggap sebagai pendosa karena terlahir dari keluarga Busidan. Di masa sekarang, Kojiro bekerja dengan memungut sampah dan di sini akhirnya terbongkar jika ia berlaku kejam pada Musashi karena Kojiro nggak ingin sahabatnya itu hidup dengan dibully semua orang seperti dirinya. Keesokan harinya, para murid Tatsuyama dikirim ke tempat peristirahatan Dewa Iblis, di mana mereka akan melakukan upacara pembukaan untuk menjadi penambang yang sah melayani sang dewa. Namun saat masuk ke area pertambangan, mereka semua kecewa karena ternyata para penambang yang bekerja untuk Dewa Iblis hanya diperlakukan layaknya seorang budak. Bahkan mereka semua akan disiksa oleh iblis kucing yang ada di tempat itu jika melakukan kesalahan. Musashi mencoba melawan, namun sayang senjatanya udah diambil para penjaga sewaktu ia berada di depan gerbang. Beruntung, Musashi bisa meraih salah satu kapak milik penambang. Musashi mencoba bertarung walau sial sang Kishin masih terlalu kuat untuknya. Ia dihajar habis-habisan, bahkan setelahnya sampai terlihat kalau si Musashi udah nggak bisa bergerak lagi. Namun mengejutkannya, saat Musashi akan dihabisi, Kojiro datang menolong sahabatnya itu. Kojiro lalu mengembalikan kampak dan buku Musashi yang tertinggal di rumahnya. Karena ternyata Kojiro datang setelah membaca catatan tersebut yang berisi agenda latihan Musashi selama ini untuk menjadi seorang Busidan.
Musashi yang udah mendapatkan senjatanya kembali lalu menancapkan kapak itu di tanah, di mana ia menggunakan tanah sebagai sarung pedangnya. Dan saat kapak itu dicabut dari sarungnya, Musashi bisa membelah salah satu iblis dengan sekali tebasan aja. Pertarungan pun akhirnya terjadi antara Musashi dan Kojiro yang berhasil mengalahkan banyak para iblis kucing dengan sangat mudah. Namun gak lama cahaya merah tiba-tiba muncul di atas gunung yang menandakan Dewa Kishin udah datang ke sana. Kojiro dan Musashi nggak gentar dan mencoba pergi menuju cahaya merah tersebut. Dalam perjalanan, Kojiro berkata karena udah lama melupakan mimpinya, ia nggak merasakan sesuatu yang menyenangkan setelah menghabisi para Kishin. Hingga nggak lama mereka pun tiba di sumber cahaya dan melihat seekor Kishin aneh berada di sana. Kishin tersebut terlihat sangat lemah, bahkan sampai bisa dibelah dengan mudah oleh Musashi. Walau anehnya, nggak lama iblis itu bisa menyatukan tubuhnya kembali. Nggak lama, para penjaga datang membawa material tambang yang ternyata adalah sumber makanan untuk sang Kishin. Yang anehnya, setelah memakan benda itu, sang Kishin bisa berubah menjadi iblis bernama Engoku Tengu yang punya tubuh sangat besar. Engoku Tengu langsung menyerang Musashi dan Kojiro sampai terjatuh dari kendaraan mereka. Musashi terlihat sempat nggak sadarkan diri, sementara Kojiro diangkat sang Kishin karena ternyata Engoku Tengu menginginkan pedang anak itu untuk ia jadikan makanannya. Walau tahu pedangnya akan dimakan, Kojiro nampak nggak mau melepaskan pedangnya itu, membuat si Kojiro auto dibanting oleh sang Kishin. Setelahnya, kita akan kembali ditunjukkan flashback saat Kojiro masih kecil, di mana saat itu ia sempat membenci pedang dan hidupnya yang terlahir dari keluarga Bushidan. Namun sang ayah lalu menasehati Kojiro betapa berharganya pedang busi untuk melawan para Kishin, yang di zaman baru ini malah dianggap sebagai dewa oleh para penduduk. Ia juga berkata jika Kojiro adalah keturunan dari orang-orang pemberani dan bukanlah sampah. Oleh karena itu, Kojiro selalu menuruti pesan ayahnya yang meminta agar selalu menjaga pedangnya yang melambangkan harga diri dari seorang Bushidan. Dan maka dari itu juga, walau dibanting berkali-kali, Kojiro nggak mau melepaskan pedangnya. Walau sial, sang Kishin menusuk punggung Kojiro membuatnya terpaksa menyerah untuk mempertahankan senjatanya tersebut. Pedang Kojiro pun akhirnya berhasil dimakan, namun gak diduga Musashi yang udah tersadar langsung berlari ke arah sang Kishin. Musashi pun langsung melompat menaiki tubuh sang Kishin untuk mengambil kembali pedang Kojiro yang udah ditelan. Begitu sampai di bagian perut sang monster, ia pun auto menunjukkan keahlian menambangnya untuk membuat lubang di perut iblis tersebut. Hebatnya, walau Engoku Tengu terus mengganggu, Musashi akhirnya berhasil menghancurkan bagian perut sang iblis walau ia harus tercebur ke dalamnya. Hingga nggak butuh waktu lama, akhirnya ia pun berhasil mendapatkan kembali pedang milik si Kojiro sekaligus menghabisi sang Kishin. Setelah berhasil mengambil pedangnya, Musashi langsung mengembalikan senjata itu pada Kojiro, membuat si Kojiro teringat lagi pesan dari ayahnya dulu, dan hal itu berhasil membangkitkan kembali semangat Kojiro untuk menjadi seorang Bushidan. Walau nggak lama terjadi getaran yang ternyata berasal dari sebuah bangunan yang terlihat datang ke tempat mereka. Dari bangunan tersebut kemudian keluar banyak sekali orang yang menaiki kendaraan yang sama dengan yang dipakai si Kojiro dan langsung menghancurkan penghalang yang mengelilingi tambang tempat sang Kishin berada. Kojiro lalu melihat lambang di pakaian orang-orang itu yang ia bilang mereka adalah Bushidan dari sebuah klan bernama Takeda. Sang pemimpin Takeda lalu menemui Musashi dan Kojiro dan meminta keduanya untuk mundur karena ternyata Engoku Tengu yang udah dilubangi perutnya berhasil beregenerasi dan gak butuh waktu lama baginya bisa kembali bangkit. Sang Kishin pun kemudian mengeluarkan api merah membuat Musashi terdiam karena ia kecewa ternyata dirinya belum mampu mengalahkan sang iblis. Bersamaan dengan itu, Bushidan Takeda mulai menunjukkan kekuatan mereka untuk menghabisi Engoku Tengu, namun Musashi yang gak mau momen-momen berharganya dicuri oleh kelompok itu berniat kembali melawan. Tanpa ia sadari, perbuatannya itu disaksikan langsung oleh pemimpin klan Takeda yang bernama Naotora dan seluruh anggota klannya. Nggak lama, Naotora dan anak buahnya mengikat tubuh anak itu dan menarik si Musashi ke markas klan mereka. Naotora bertanya kenapa Musashi nekat melawan sang Kishin, yang Musashi jawab itu semua demi mimpinya. Naotora memarahi Musashi karena terlalu nekat melawan Kishin sendirian, yang padahal Musashi nggak tahu cara mengalahkan Engoku Tengu yang terus bisa beregenerasi itu. Namun Musashi yang batu nggak mau mendengar kata-kata Naotora dan kemudian melarikan diri. Dan karena itu Naotora berkata pada para anak buahnya jika Musashi punya tekad kuat dan itu menandakan ia adalah seorang bushi.
Bersamaan dengan itu, anak buah Musashi yang lain udah bersiap menyerang inti tanduk dari Engoku Tengu. Namun konyolnya, si Musashi yang ada di bawah lalu mengeluarkan teknik milik ayah Kojiro membuat ikatan sang Kishin terlepas sampai menyebabkan tembakan anak buah Notora yang mengincar tanduk iblis itu meleset. Musashi pun bersiap menyerang, beruntung ada Kojiro yang memberitahu jika Musashi harus menghancurkan inti tanduk yang ada di salah satu bagian tubuh sang Kishin. Walau sial, inti tanduk itu ternyata sangat kuat dan malah senjata si Musashi yang patah karena menyerangnya. Musashi pun auto kebingungan, akan tetapi ia dikejutkan oleh Notora yang datang dan menebas inti tanduknya dengan sangat mudah. Setelahnya, kita akan diperlihatkan saat Engoku Tengu hancur, Kishin itu mengeluarkan kekuatan yang diserap oleh para bushi dan Takeda. Para penambang pun berterima kasih pada para bushi itu, membuat Kojiro akhirnya sadar kalau cerita ayahnya yang bilang kalau bushi adalah pahlawan benar adanya. Sementara Musashi sendiri masih sangat kesal karena klan Takeda udah merebut pencapaian pertamanya. Mengejutkannya, Notora lalu menghampiri Musashi sambil berkata kalau anak itu memiliki potensi untuk menjadi seorang Bushidan. Yang kocaknya, Musashi yang gak terima malah marah-marah di hadapan si Notora. Sebagai permintaan maaf, Notora lalu memberikan Musashi sebuah kalung kristal dan kemudian pergi meninggalkan anak itu. Malam harinya, Musashi dan Kojiro memeriksa kalung pemberian Notora yang ternyata itu adalah sebuah teropong yang memungkinkan penggunanya bisa mencari keberadaan dari para iblis. Musashi dan Kojiro kemudian membuka buku sejarah dan di sana tertulis jika Kishin yang berkekuatan layaknya dewa iblis jumlahnya ada lebih dari 100. 150 tahun lalu manusia bisa mereka kalahkan, namun dalam legenda tertulis jika suatu saat akan datang seorang Bushidan yang bisa menyatukan negeri dan menjadi Raja Hinamoto yang baru. Karena hal tersebut, keesokan harinya Musashi dan Kojiro pun berencana meninggalkan kota mereka untuk bertualang menjadi Bushidan yang mengalahkan para Kishin kuat itu. Nggak lama, perjalanan kedua sahabat ini pun akhirnya dimulai. Setelah bepergian selama 1 minggu, di pagi harinya Kojiro memancing ikan untuk mereka jadikan makanan. Nggak lama, Musashi memisahkan diri karena ia mau membuktikan jika ia juga bisa mandiri seperti Kojiro tanpa Musashi tahu Kojiro yang sedang sendirian lalu didatangi oleh seorang gadis. Musashi yang akhirnya sadar kalau ia nggak bisa memancing sebaik Kojiro lalu kembali ke tempat sahabatnya itu. Walau yang mengejutkan saat itu si Kojiro udah terkapar hingga setelahnya Musashi juga diserang dari belakang oleh gadis yang menyerang Kojiro tadi. Gadis itu ternyata mencoba merampok keduanya, namun dengan kekuatannya Musashi bisa melepaskan diri. Karena nggak bisa mengalahkan Musashi, gadis itu mencoba menggoda si Musashi dengan tubuhnya dan ternyata cara licik itu ia pakai juga untuk mengalahkan si Kojiro. Tapi hebatnya Musashi nggak tergoda oleh rayuan gadis tersebut. Karena rayuan mautnya nggak mempan, gadis itu pun semakin serius menunjukkan kekuatannya. Namun pertarungan mereka harus terhenti karena sang gadis bilang waktu udah mencapai tengah hari dan ia pasti sedang dicari-cari oleh tuannya. Sialnya, gadis itu membawa kabur motor Kitetsu milik Kojiro dan langsung meminta maaf pada tuan besarnya begitu ia sampai di sebuah bangunan. Dan di sini akhirnya terbongkar jika pria itulah yang udah memerintahkan sang gadis mencuri dari Kojiro juga si Musashi. Di sini kita akhirnya diperkenalkan jika gadis bernama Sugumi Hattori itu berasal dari Bushi dan klan Kosameda. Sementara tuannya merupakan kapten dari klan tersebut dan ia bernama Kosameda Hideo. Berpindah keluar bangunan di mana Musashi dan Kojiro ternyata berhasil melacak keberadaan si Sugumi dan udah berada di depan benteng klan Kosameda. Begitu keduanya memasuki benteng, mereka langsung disambut oleh si Sugumi dan auto diajak berkeliling. Sampai Musashi melihat jika di dalam benteng Kosameda terdapat sebuah kota. Di sana banyak penduduk yang tinggal yang Sugumi bilang selama ini penduduk di setiap benteng Bushidan lah yang mendukung para bushi membasmi para Kishin dari segi persenjataan dan sumber daya lainnya. Ia juga memberitahu jika benteng-benteng milik Bushidan itu bisa bergerak untuk mencari Kishin di berbagai penjuru. Sugumi lalu bercerita walau semua penduduk dalam benteng udah seperti keluarganya sendiri, namun ia ternyata udah kehilangan kakak satu-satunya yang tewas dalam pertarungan melawan Kishin. Hingga nggak lama Hideo datang ke tempat itu juga. Malam harinya, Hideo menjamu Musashi dan Kojiro di dalam bentengnya. Ia salah paham karena mengira keduanya adalah Bushidan kelas atas karena mempunyai motor Kitetsu, yang padahal motor itu merupakan warisan dari ayah si Kojiro, guys. Awalnya, Hideo berencana mengajak keduanya bekerja sama melawan para Kishin, namun saat tahu Musashi dan Kojiro adalah Bushidan amatir, ia pun langsung memerintahkan Sugumi untuk menangkap keduanya.
Sugumi auto mengikat mereka dengan senjata Kitetsunya hingga nggak lama Musashi dan Kojiro pun ditempatkan di sebuah penjara. Sementara Hideo menghukum Sugumi karena sebelumnya gadis itu diperintahkan membawa busi dan kuat untuk membantu mereka memusnahkan Kishin. Karena ternyata busi di benteng mereka nggak cukup kekuatan untuk berperang. Karena hal itu, Hideo memerintahkan agar semua penduduk termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua ikut bertarung juga. Sugumi sempat menolak perintah Hideo, namun itu hanya membuatnya makin dimarahi oleh sang kapten, membuat Sugumi terpaksa menuruti kemauan si Hideo. Setelahnya, Sugumi menemui Musashi dan Kojiro di penjara untuk menanyakan motor Kitetsu milik si Kojiro. Di sini, Sugumi menjelaskan kalau Kitetsu adalah besi yang berasal dari pecahan-pecahan tubuh para Kishin, yang biasanya diserap para Bushidan setelah tubuh Kishin yang mereka kalahkan hancur. Sugumi juga memberitahu kalau sebentar lagi segerombolan iblis akan menyerang benteng mereka, makanya Hideo perlu banyak Kitetsu untuk melawan Kishin-Kishin tersebut. Nggak lama Musashi sadar jika Sugumi menyembunyikan sesuatu dan meminta gadis itu untuk mengatakannya, hingga Sugumi akhirnya berkata kalau sebenarnya ia menolak perintah Hideo untuk melibatkan semua penduduk dalam pertarungan, dan kemudian pergi sambil menangis meninggalkan keduanya. Setelah Sugumi pergi, berkat kemampuan memancingnya, Kojiro berhasil meraih kunci hingga ia dan Musashi pun bisa terbebas dari penjara. Mereka menuju atap bangunan untuk mencari motor Kitetsu dan senjatanya yang udah disita. Namun yang mengejutkan yang mereka lihat di sana adalah gerombolan Kishin yang melaju dengan cepat ke arah benteng Kosameda. Oi, Musashi, miro yo. Nanka kita. Bersamaan dengan itu, Hideo yang udah tahu kondisi mereka memerintahkan Sugumi agar secepatnya mengerahkan para penduduk untuk berperang. Namun kali ini berkat Musashi, Sugumi berani menantang perintah tuan besarnya tersebut. Mendengar itu, Hideo menangis sambil berkata jika Sugumi yang udah ia besarkan seperti putrinya sendiri, kini udah berani melawannya. Hingga yang mengejutkan, Hideo yang kejam lalu mencoba menjatuhkan Sugumi dari lantai atas benteng tersebut. Karena ketakutan, Sugumi bilang ia akan menuruti Hideo, membuat pria itu mengampuni si Sugumi dan memerintahkannya agar segera menjalankan perintah. Sugumi pun kemudian mengingat flashback saat dulu kakaknya yang bernama Subame juga diperlakukan seperti dirinya oleh si Hideo. Pergolakan terjadi dalam hati Sugumi antara melawan perintah Hideo atau menuruti semua kata-kata pria jahat itu. Hingga nggak diduga, Musashi dan Kojiro yang udah mendapatkan kembali motor mereka menghancurkan dinding tempat Sugumi berada saat itu. Musashi langsung meminta Sugumi mengabaikan perintah dari si Hideo, bahkan ia dan Kojiro mengajak Sugumi bertarung bersama melawan para Kishin. Sebelum pertarungan, Sugumi mengajak Musashi dan Kojiro menyelamatkan para penduduk yang saat itu udah bersiap di gerbang kota, di mana mereka langsung melemparkan bom asap ke tengah kerumunan para penduduk itu. Nggak lama, Kojiro dan Musashi menjatuhkan para anak buah Hideo agar para penduduk bisa kabur dari tempat itu. Yang sialnya, saat Sugumi meminta mereka lari, para penduduk hanya diam karena mereka udah diancam Hideo jika melarikan diri maka keluarganya akan dihabisi. Dan karena hal itu, Sugumi berniat mengalahkan Hideo dengan tangannya sendiri. Pertarungan jarak dekat pun dimulai, walau Hideo ternyata cukup tangguh untuk menjatuhkan si Sugumi. Hebatnya, Sugumi yang punya tekad kuat bisa kembali bangkit dan menunjukkan seluruh kemampuannya. Melihat itu, Hideo memanah Sugumi dengan senjata Kitetsu. Beruntung gadis itu bisa terus menghindar sampai akhirnya ia bisa mengikat tubuh Hideo dan auto membanting pria tersebut. Karena Hideo udah kalah, para penduduk pun berani melarikan diri bersamaan dengan para iblis yang udah semakin dekat ke arah mereka. Dan saat para penduduk udah berada di atas bukit, iblis-iblis itu pun akhirnya sampai ke benteng Kosameda. Sugumi yang masih berada di bawah bersiap mati oleh serangan iblis-iblis itu. Beruntung Kojiro dan Musashi datang membawa motor Kitetsu mereka, membuat ketiganya beserta si Hideo bisa selamat dari terjangan para iblis tersebut. Setelah serangan para iblis sudah berlalu, penduduk terlihat bahagia tanpa kepemimpinan si Hideo. Hingga nggak diduga, dua nenek tetua klan meminta Kojiro dan Musashi membawa Sugumi pergi dari tempat itu. Bukan tanpa alasan, dua nenek itu meminta Sugumi pergi dari sana karena katanya setelah dikhianati semua orang, Hideo kini jadi makin terobsesi pada si Sugumi. Dan dua nenek itu nggak mau kalau Sugumi nantinya jatuh dalam cengkraman Hideo lagi. Hingga singkat cerita, keesokan harinya Sugumi pun akhirnya ikut bertualang bersama Musashi dan juga si Kojiro. Dalam perjalanan, saat mereka sedang beristirahat, seekor monster aneh mencoba mencuri pedang milik si Kojiro, membuat Musashi yang masih terbangun auto mengejar makhluk itu. Musashi mencoba memukul inti tanduk dari makhluk itu, walau malah besi yang dibawanya yang patah, amigos.
Nggak lama, makhluk aneh itu berhenti di sebuah tempat di mana di sana banyak sekali pedang yang tertancap di tanah hingga Musashi lalu melihat seorang pria ada di sana juga. Bersamaan dengan itu, si monster bersiap memakan pedang milik Kojiro, membuat Musashi meraih satu pedang yang ada di sana untuk menebas makhluk itu. Namun keanehan lalu terjadi karena tubuh Musashi terlihat diselimuti oleh sebuah kekuatan dan berkat kekuatan itu ia pun mampu mematahkan inti tanduk dari makhluk tersebut. Pria tadi kemudian memberitahu jika pedang yang diambil Musashi merupakan pedang Kitetsu hingga setelahnya pedang itu pun secara otomatis menyerap biji besi yang keluar dari Kishin yang Musashi habisi tadi. Walau anehnya pedang itu lalu patah dengan sendirinya. Nggak lama datang seorang wanita yang memanggil pria berjubah hitam tadi dengan sebutan tuan ke tempat itu juga. Dan di sini akhirnya terbongkar jika pria itulah yang menancapkan pedang-pedang Kitetsu di tanah di mana sang gadis bilang tuannya itu sangat terobsesi pada pedang Kitetsu. Setelah itu, Kojiro dan Sugumi lalu datang ke sana, namun yang aneh kedua orang itu udah menghilang bersama semua pedang yang Musashi lihat tadi. Perjalanan pun dilanjutkan, dimana karena menggunakan pedang Kitetsu tadi, Musashi jadi ingin mempunyai pedang yang mampu memotong tanduk iblis juga. Ia berkata pasti sulit untuk mendapatkan sebuah pedang Kitetsu, namun Sugumi bilang pedang itu bisa didapatkan dengan membelinya di toko. Maka dari itu, saat tiba di sebuah kota, Musashi bermaksud membeli sebuah pedang Kitetsu. Kebetulan sekali di kota yang mereka datangi sangat dipadati oleh para busidan yang sedang mencari barang-barang yang terbuat dari material Kitetsu. Sampai di siang harinya di sebuah tempat diadakan lelang 25 pedang Kitetsu yang katanya ditempa oleh ahli pedang dari sebuah klan busidan Ryuzoji, di mana mereka diketuai oleh seorang wanita bernama Osafune Mitsuru. Lelang pun dimulai di mana busidan yang ingin membeli pedang harus berdiri di hadapan pedang incaran mereka itu. Musashi tertarik pada sebuah pedang yang Mitsuru bilang dalam hatinya si Musashi punya penglihatan yang bagus. Sementara itu, Kojiro juga tertarik pada sebuah pedang yang sepi peminat karena ia bilang pedang itu selalu sendirian seperti dirinya. Hingga akhirnya ia mendapatkan pedang bernama bunga ceri copral itu, sedangkan Musashi mendapatkan pedang bernama Enma Odachi. Semua busidan yang udah mendapat pedang lalu menerima ujian dari pedang pilihan mereka termasuk si Musashi. Yang Mitsuru bilang pedang Kitetsunya akan otomatis menentukan layak tidaknya orang yang udah memilih mereka. Setelah diberitahu hal itu, Kojiro pun mulai memegang pedangnya di mana hebatnya Kojiro jadi orang pertama yang bisa menguasai pedang pilihannya. Kojiro bilang setelah terpilih ia merasa pedang barunya itu udah bersatu dengan tubuhnya. Setelah Kojiro, beberapa busidan juga berhasil melewati ujian hingga di sini Mitsuru kembali memberitahu jika warna yang dihasilkan seorang busi berbeda-beda tergantung jiwa mereka. Dan warna itu terbagi dalam 5 warna yaitu merah, biru, hijau, kuning, dan juga putih. Parahnya, Mitsuru berkata kalau warna biru milik Kojiro nggak begitu hebat. Sedangkan setiap klan pasti menginginkan ada seseorang yang memiliki warna merah dalam kelompok mereka. Sementara itu, Musashi yang masih menjalani ujian diperlihatkan flashback masa lalunya saat ayah si Kojiro sedang dihukum mati di kota Tatsuyama. Nggak lama muncul bola hitam yang kemudian berubah jadi seorang gadis, di mana gadis itu terlihat mengucapkan sesuatu walau Musashi nggak bisa mendengarnya. Mengerikannya, gadis itu lalu berubah jadi monster menyeramkan yang berkata nggak ada yang membutuhkan si Musashi. Membuat Musashi yang ada di dunia nyata dipenuhi oleh aura hitam yang Mitsuru bilang bahkan ia sendiri nggak pernah melihat warna itu dan hanya pernah mendengarnya ada dalam sebuah legenda. Nggak lama Musashi pun terjatuh dan membuat pedangnya terlepas. Karena nggak mau gagal, Musashi terus melakukan ujian pedang walau hanya tinggal ia sendirianlah busidan yang belum berhasil menguasai senjatanya. Bahkan terlihat ia udah berganti-ganti pedang Kitetsu untuk mencari senjata yang mau menerimanya, membuat Mitsuru berkata jika Musashi sama sekali nggak bisa menggunakan pedang Kitetsu karena katanya warna jiwa yang hitam nggak akan disukai oleh pedang manapun. Ia juga memberitahu jika warna jiwa nggak akan pernah bisa berubah, maka dari itu sampai kapanpun Musashi nggak akan pernah bisa menggunakan pedang Kitetsu. Dengan sangat menyesal, Mitsuru pun meminta Musashi untuk menyerah jadi seorang busi. Setelah tempat itu sepi, walau kecewa Musashi tetap senang karena Kojiro berhasil melewati ujiannya. Hingga nggak diduga, gerombolan Kishin lalu berdatangan ke tempat itu. Musashi hampir aja mati, beruntung ada Kojiro yang melindungi sahabatnya itu dengan kekuatan barunya. Nggak hanya Kojiro, semua busidan yang ada di kota berjuang melawan para Kishin, sementara si Musashi hanya bisa menonton aja.
Setelah selesai, Kojiro Auto mendapat banyak pujian membuat Musashi kecewa pada dirinya sendiri. Semua Bushidan termasuk Kojiro dan Sugumi lalu pergi karena ternyata ada Kishin kuat di atas gunung. Sementara Musashi yang ditinggal sendiri lalu ingat kalau sebelumnya ia pernah berhasil menggunakan pedang Kitetsu hingga nggak diduga si pria misterius yang ditemui Musashi tadi lalu datang ke sana juga. Pria itu langsung menunjukkan jika ia juga punya jiwa yang hitam sama seperti Musashi. Dan karena itu ia bilang kalau tempat Musashi ada di sisi mereka. Anehnya, pria itu kemudian menangis karena katanya ia sangat senang bisa bertemu Musashi. Melihat hal itu, Musashi bertanya apa ada cara agar membuatnya bisa lebih kuat lagi. Yang pria itu bilang Musashi hanya cukup mau menerima keberadaan batu hitamnya aja. Pria itu pun auto mempraktekkan kekuatannya, di mana ia bisa membelah tanah dengan sangat mudah. Setelahnya, pria itu memberi Musashi sebuah pedang Kitetsu karena katanya walau pemilik jiwa hitam nggak bisa menggunakan pedang Kitetsu, namun mereka masih bisa menjadi pedang itu sendiri. Mendengar itu, Musashi bilang ia nggak mau menjadi pedang karena tentu ia nggak akan bisa bertarung bersama teman-temannya lagi. Membuat si pria misterius bermaksud menghabisi teman-teman si Musashi agar anak itu mau bergabung dengannya. Musashi mencoba mencegah pria itu walau sial ia malah dijatuhkan ke dalam lubang. Shin lalu berpindah pada para bushi yang sedang menuju puncak gunung untuk membasmi Kishin. Sugumi sempat marah karena Kojiro terlihat nggak peduli pada perasaan Musashi. Namun Kojiro berpendapat jika mengasihani Musashi itu hanya akan membuatnya semakin sakit. Sugumi lalu bertanya latar belakang si Musashi karena perasaan gadis itu mengatakan jiwa hitam adalah kekuatan langka dan bisa aja Musashi bukanlah orang sembarangan. Kojiro bercerita kalau latar belakang Musashi nggak spesial karena ia hanya dilahirkan dari keluarga petani, di mana di kota Tatsuyama dulu hanya keluarga Musashi lah yang memperlakukan keluarga si Kojiro dengan baik, walau sayang orang tua Musashi harus meninggal karena sebuah penyakit. Mendengar itu, Sugumi berkata jika latar belakang Musashi biasa-biasa aja, kenapa pedang Kitetsu sangat membencinya, dan hal itu membuat ia dan juga Kojiro jadi semakin bingung. Shin lalu kembali pada si pria misterius yang diketahui bernama Inukai Shiro, yang ditemui anak buahnya yang bernama Inusaka Nanao. Di sini si Nanao membongkar kalau Shiro membohongi Musashi dengan berpura-pura peduli pada anak itu karena sebenarnya Shiro mengincar Dewi Obsidian yang ada di dalam tubuh Musashi. Shiro pun mengaku kalau ia emang menginginkan batu hitam yang Musashi miliki dan lalu pergi dari sana. Sementara itu di dalam lubang Musashi berhasil selamat berkat pedang yang Shiro berikan tadi. Sialnya karena memegang pedang itu, tubuh Musashi auto dipenuhi batu hitam yang membuatnya kehilangan kesadaran dan terjatuh dalam lahar yang ada di dasar lubang. Musashi lalu tersadar di sebuah tempat dan ditemui Sang Dewi Obsidian lagi, di mana kali ini Sang Dewi kembali menunjukkan flashback masa lalu Musashi pada saat orang tuanya meninggal karena wabah penyakit di kota Tatsuyama. Penduduk kota ternyata sangat membenci keluarga Musashi karena udah baik pada keluarga Kojiro dan nggak meyakini dewa iblis yang mereka sembah. Bahkan setelahnya nggak ada satupun orang yang mau merawat dan mengasuh Musashi kecil. Beruntungnya Musashi masih punya paman dan bibi yang mau merawatnya, walau dalam keluarga barunya itu Musashi selalu nggak dianggap karena paman dan bibinya malu. Musashi berasal dari keluarga yang berteman dengan bushi. Bahkan parahnya suatu hari Musashi kecil diminta melempar batu pada ayah Kojiro yang sedang berjalan-jalan di kota. Musashi kecil yang cuma mau diterima oleh semua penduduk akhirnya melakukan perintah itu. Yang Dewi Obsidian bilang kalau Musashi adalah tipe orang yang akan melakukan segalanya cuma agar bisa diterima oleh sekelilingnya. Termasuk mimpinya menjadi bushi hanyalah agar ia dan Kojiro bisa selalu bersama. Dan karena hal itu, Sang Dewi meminta Musashi untuk tetap hidup bersamanya di dunia tersebut tanpa pernah keluar lagi ke dunia nyata. Shin lalu berpindah lagi pada para bushi yang udah ada di puncak gunung, di mana mereka semua terkejut karena Kishin yang mereka cari ternyata udah dihabisi oleh seseorang. Shiro lalu muncul di sana karena emang ialah yang udah menghabisi Kishin tersebut. Shiro yang mencurigakan auto dikelilingi beberapa bushi, namun ia menghabisi mereka dengan sangat mudah. Shiro lalu berkata kalau ia datang untuk mengambil semua pedang Kitetsu milik para bushi. Yang tentu hal itu membuat semua bushi dan marah dan bersiap menyerang karena mereka tahu Shiro merupakan seorang pemburu pedang yang selalu menghabisi korbannya. Kacaunya dengan kekuatannya yang sangat besar, malah si Shiro yang berhasil menebas banyak bushi sekaligus hingga banyak korban tewas berjatuhan. Mitsuru yang ada di sana juga akhirnya melihat kalau Shiro punya warna jiwa yang hitam. Pria itu pun kemudian mendekati si Kojiro yang emang sedang ia cari. Sementara itu tubuh Musashi yang seluruhnya udah menjadi batu hitam di dalam lahar kemudian ditarik oleh seseorang menggunakan kekuatan Kitetsu.
Musashi akhirnya tersadar dan udah terbebas dari batu hitamnya hingga akhirnya ia tahu kalau yang menariknya keluar dari lubang adalah si Nanao yang gadis itu bilang ia menarik Musashi sebelum anak itu sepenuhnya berubah jadi batu hitam. Karena dengan begitu ia nggak akan bisa mengambil Dewi Obsidian yang ada dalam tubuh Musashi. Namun Musashi yang tahu kalau Kojiro sedang dalam bahaya langsung pergi dari tempat itu dan berterima kasih pada Nanao. Setelahnya, kita akan diperlihatkan flashback jika setelah melempar batu pada ayah Kojiro, Musashi ternyata sangat menyesal dan malam harinya ia pun menuju ke rumah Kojiro untuk meminta maaf. Saat bertemu dengan ayah Kojiro, Musashi terlihat sangat menyesal, namun yang mengejutkan ayah Kojiro yang baik berkata kalau ia mengerti Musashi melakukan itu karena sedang dalam kondisi yang sulit. Ia bahkan berterima kasih pada anak itu karena udah mau berteman dengan Kojiro yang dulu selalu sendirian dan dibully oleh para penduduk. Setelahnya, ayah Kojiro juga berpesan agar Musashi bisa hidup dengan baik untuk saat ini maupun di masa depan, hingga yang membuat Musashi senang karena ayah Kojiro kemudian mengizinkan anak itu untuk tinggal bersama di rumahnya. Sejak saat itu, Musashi pun dirawat oleh ayah Kojiro dan diajarkan cara hidup bushi yang gak pernah berkhianat dan selalu setia pada orang yang berharga baginya. Balik lagi ke atas gunung, di mana saat itu semua bushi sedang dibantai oleh Shiro yang hanya seorang diri. Karena itu, banyak bushi yang mencoba kabur termasuk Kojiro, Sugumi, dan Mitsuru. Namun Shiro yang udah berjanji pada Musashi akan menjadikan Kojiro sebagai bahan untuk membuat pedang, terus mengejar anak itu, membuat Kojiro terhenti dan berniat melawan Shiro seorang diri. Sialnya, dengan sekali serang aja Shiro bisa membuat Kojiro terhempas. Namun saat Kojiro akan dihabisi, Musashi akhirnya tiba di tempat itu juga. Musashi lalu menghampiri Kojiro bersama dengan Sugumi di mana ia memberitahu kalau kali ini saat memegang pedang Kitetsu batu hitam udah nggak muncul lagi. Walau sayang, Musashi mengaku ia juga belum bisa menggunakan kekuatan pedang itu. Yang Shiro bilang Musashi saat ini berada di dalam keadaan tidak ditolak oleh pedang Kitetsu tapi juga nggak diterima olehnya. Yang berarti saat ini Musashi udah setengah bersatu dengan batu hitamnya. Dan Shiro bilang ia tinggal menebas Musashi aja agar Dewi Obsidian menentukan mau membantu Musashi atau enggak. Nggak lama, Nanao juga datang ke sana dan karena itu Shiro memerintahkan gadis itu untuk menyerang si Musashi. Melihat musuh mereka kini jadi dua orang, Musashi mengingatkan jika seorang bushi harus selalu bertarung bersama dengan teman mereka, membuat Kojiro dan Sugumi sadar hingga mereka pun memutuskan untuk melawan para musuh itu bersama. Nanao menyerang lebih dulu dengan senjata berbentuk pancingnya yang bisa berubah jadi 7 pedang Kitetsu, di mana 7 pedang itu bisa menyerang kemanapun Musashi dan teman-temannya berlari. Melihat itu, Musashi menggunakan teknik khususnya yang menancapkan pedangnya ke tanah, dan saat pedangnya dicabut, ia pun melesat cepat langsung ke arah Nanao. Walau sial, Musashi kemudian terkena salah satu pedang milik gadis itu. Melihat itu, Kojiro mengatur strategi di mana ia memerintahkan teman-temannya untuk berpencar. Nanao yang mengira Musashi akan kabur tentu nggak mau melepaskan anak itu dan langsung menyerangnya. Namun ternyata itu bagian dari strategi Kojiro di mana saat Nanao menyerang Musashi, Sugumi berhasil menangkap ke-7 pedang Nanao dengan tali Kitetsunya. Hingga setelahnya, karena Nanao nggak bisa mengendalikan pedangnya lagi, Musashi berhasil memotong senjata milik gadis tersebut. Melihat itu, Shiro pun akhirnya memutuskan untuk turun ke medan pertarungan di mana dengan kejam ia menganggap Nanao yang gagal sebagai orang nggak berguna. Shiro langsung serius dan berniat menunjukkan seluruh kekuatannya, di mana dengan sekali tebas si Shiro bisa menciptakan sebuah medan penghalang yang mengurung semua bushi dan di puncak gunung tersebut. Hebatnya, ia juga bisa membelah puncak gunung dan lalu membuatnya terbalik, yang tentu hal itu menjadikan banyak bushi dan mulai berjatuhan. Musashi dan beberapa bushi masih berhasil menggantung dengan menancapkan pedang mereka di tanah. Yang konyolnya, mengetahui hal itu, si Shiro membuat getaran yang membuat Musashi dan semua bushi ikut terjatuh juga. Anehnya, dalam keadaan bahaya itu, Musashi merasa waktunya seakan terhenti yang ternyata itu adalah perbuatan dari Dewi Obsidian. Sang Dewi berkata akan sangat repot jika Musashi tewas dan karena itu ia bermaksud menyelamatkan Musashi seorang diri. Namun anak itu bilang, sebagai manusia lemah ia nggak bisa hidup sendirian. Ia juga berkata akan terus lebih kuat bersama rekan-rekannya dan ingin melihat sejauh mana ia bisa pergi bersama mereka. Mendengar itu, Sang Dewi akhirnya memutuskan untuk meminjamkan kekuatannya pada Musashi dengan merasuki tubuh anak itu. Hingga saat waktu kembali berputar, dari tubuh Musashi keluar banyak kristal hitam yang bisa menarik pedang-pedang Kitetsu layaknya sebuah magnet. Musashi yang udah kesurupan Dewi Obsidian pun berhasil menarik pedang milik Shiro juga.
Dan karena pedang Shiro udah diambil, posisi gunung yang terbalik pun kembali ke posisi semula. 黒曜の Setelahnya, Dewi Obsidian menunjukkan kekuatannya yang hebatnya saat diserang oleh Nanao, sang dewi bisa mengembalikan semua serangan tersebut. Dewi Obsidian lalu memberitahu Kojiro jika kekuatan batu hitam bisa menarik atau memisahkan energi pedang Kitetsu layaknya sebuah magnet. Dan hal itulah yang menyebabkan Musashi nggak bisa memegang pedang Kitetsu saat ujian. Dan dari sini sang dewi memberitahu sebuah kebenaran jika Musashi bukannya nggak bisa menggunakan pedang Kitetsu, namun ia hanya kebingungan mengendalikan pedang-pedang tersebut. Mendengar itu, Kojiro berkata berarti Musashi sebenarnya bisa membalikan semua serangan dan itu pasti akan menjadikannya nggak terkalahkan. Namun sang dewi bilang itu hanya sementara karena sebentar lagi dirinya harus kembali tertidur dan saat itu Musashi akan kehilangan kekuatan batu hitamnya. Karena hal itu, sang dewi menitipkan Musashi pada Kojiro agar mereka selalu saling menjaga. Setelahnya, sang dewi meminjam semua kekuatan pedang Kitetsu dari para busidan yang ada di sana, di mana dengan semua kekuatan itu ia membentuk cahaya di langit dan bersiap menembakkannya pada si Shiro. 刺激でラに払ってやる Shiro mencoba melawan, namun kekuatan seluruh pedang Kitetsu terlalu kuat dan bisa menyapu bersih tempat Shiro dan Nanao berdiri hingga keduanya terlihat lenyap dari sana. Dan saat pertarungannya selesai, kesadaran Musashi pun akhirnya kembali ke tubuhnya. Kojiro dan Sugumi pun lalu menghampiri Musashi dan menceritakan kehebatannya tadi hingga nggak lama pedang yang Musashi gunakan untuk bertarung patah dengan sendirinya. Musashi pun akhirnya dipuji oleh Mitsuru dan semua bushi, bahkan sampai disebut anak yang berbakat tanpa mereka tahu Shiro dan Nanao ternyata berhasil selamat berkat Shiro yang bisa membuat lubang di tanah dan berpindah tempat ke tempat lain. Setelahnya, walau berhasil menang, semua busidan nampak berduka karena dalam pertarungan tadi banyak bushi yang tewas di tangan Shiro. Hingga malam harinya, Musashi dan teman-temannya diizinkan menginap di markas klan Ryojoji, dan di sana Musashi bilang ia butuh bantuan dari Mitsuru. Keesokan paginya, Musashi ternyata meminta tolong untuk diadakan ujian pedang sekali lagi. Dimana karena Dewi Obsidian dalam tubuhnya udah tertidur, kali ini Musashi dengan mudah melewati ujiannya dan terlihat kalau ia punya jiwa yang berwarna merah. Sugumi kembali menjelaskan jika warna jiwa merah adalah warna istimewa, bahkan hanya sedikit orang yang memilikinya. Dan saat mengetahui warna jiwa Musashi yang asli, banyak busidan memuji anak itu. Musashi lalu mengajak Kojiro berbincang empat mata karena katanya saat ujian pedang ia selalu melihat flashback masa lalu dari dirinya dan juga ayah si Kojiro. Dan karena hal itu, Musashi menduga jika Dewi Obsidian sebenarnya kenal dengan ayah Kojiro tersebut. Shin lalu berpindah pada Shiro dan Nanao yang berkata jika dulu Dewi Obsidian ada dalam tubuh pria berambut putih dengan bekas luka di matanya. Dan karena pria itu udah meninggal 15 tahun lalu, maka sang dewi memilih wadah baru yang gak lain adalah Musashi. Sementara itu, Musashi dan teman-temannya saat itu udah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke arah timur. Perjalanan pun dilanjutkan, yang apesnya Musashi dan kawan-kawan malah tersesat di sebuah hutan. Gak lama, Kojiro dan Sugumi malah tertangkap oleh seekor Kishin membuat Musashi mengeluarkan pedang Enma Odachi-nya dan kemudian dengan sangat mudah menebas inti tanduk dari Kishin tersebut. Musashi berhasil menyelamatkan teman-temannya, namun gak diduga ternyata ada satu orang lagi yang sebelumnya udah ditangkap oleh Kishin tadi juga, dimana saat Musashi membuka kepompongnya, orang itu ternyata adalah seorang wanita. Mereka lalu dikejutkan dengan kedatangan seorang kakek yang mencari gadis itu dan memanggilnya dengan sebutan Tuan Putri. Kakek itu lalu mengenalkan identitas sang putri yang bernama Saruwatari Michiru, yang berasal dari klan Bushidan Saruwatari. Karena udah menyelamatkan sang putri, Musashi dan teman-temannya pun diizinkan menumpang kendaraan Kitetsu milik sang putri. Si kakek lalu memberitahu kalau mereka udah dipanggil oleh seseorang dengan sebutan Tuan Uesugi untuk mengalahkan Kishin di sebuah pelabuhan bernama Harima. Karena ternyata ada beberapa klan Bushidan termasuk Saruwatari yang udah beraliansi dengan klan Uesugi tersebut. Nggak lama, Musashi dan kawan-kawan membuka peta yang anehnya setengah dari peta itu berwarna hitam. Michiru lalu bercerita jika 150 tahun lalu Kishin pertama turun ke dunia manusia dan ia merupakan Kishin yang sangat kuat. Saat itu manusia terbagi jadi dua fraksi, yaitu orang-orang yang terus melawan sang Kishin dan sebagian lagi malah menyembahnya. Para penyembah itu konon malah mendirikan kota untuk mencari material tambang makanan bagi sang Kishin. Dan yang mengejutkan saat memakan material itu, sang Kishin jadi bertambah besar. Bahkan sampai sebesar setengah dari negeri Hinomoto. Dan dalam peta berwarna hitam tadi adalah bagian tubuh Kishin itu yang mempunyai sebutan sang Kishin hitam.
Sang kakek melanjutkan jika Kishin Hitam terus membesar, ia takut iblis itu akan bisa menelan seluruh negeri. Dan karena itu, klan Usuegi memanggil semua aliansi untuk mengalahkan Kishin tersebut, walau dalam 150 tahun ini belum ada yang berhasil melakukannya. Sang kakek juga memberitahu ia percaya Tuan Usuegi akan berhasil mengalahkan sang Kishin karena si Usuegi ini merupakan salah satu dari 5 busidan terkuat yang dijuluki 5 Jenderal Agung. Hingga setelahnya, si kakek dan Michiru akhirnya harus berpisah dengan Musashi dan yang lainnya. Kojiro lalu membuka gulungan peninggalan sang ayah untuk mengecek apa di sana ada informasi tentang Kishin Hitam. Sugumi yang melihat gulungan itu lalu memeriksa milik siapakah gulungan tersebut, di mana di sana tertulis jika gulungan itu milik klan Usuegi. Dan karena itu ia bilang kemungkinan ayah Kojiro dulunya adalah anggota dari klan tersebut. Shin lalu berpindah ke pelabuhan Harima di mana semua aliansi udah berkumpul untuk menyeberang ke sebuah pulau yang katanya sang Kishin Hitam ada di pulau tersebut. Sementara di sisi lain, Nanao terlihat sedang berbincang dengan 8 bayangan yang menyebut diri mereka 8 obsidian. Termasuk Shiro, ternyata masih ada 7 orang kuat lain yang beraliansi untuk mendapatkan sang Dewi Obsidian. Dan di sana mereka berencana mengirim seseorang untuk mendekati Musashi secara diam-diam. Balik lagi ke Musashi dan kawan-kawan yang berencana pergi ke pelabuhan Harima juga karena selain tertarik ingin memusnahkan sang Kishin Hitam, Kojiro juga ingin lebih tahu tentang masa lalu sang ayah dan season 1 pun selesai. Oke, karena season 1-nya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.